Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Kapolda Papua pastikan tahun ini masih ada gangguan kelompok kriminal bersenjata. Alat peraga kampanye yang melanggar aturan di Mimika ditertibkan Bawaslu. Bawang, kedelai, hingga tempe dan tomat mahal. Polda Papua memprediksi kelompok kriminal bersenjata tahun 2024 masih terus meneror warga sipil dan aparat keamanan dengan tindakan yang brutal dan anarkis. Untuk mengurangi jumlah korban warga sipil, Polda Papua meminta pimpinan perusahaan agar berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga keselamatan karyawan. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan koordinasi tersebut sangat diperlukan agar aparat bisa memantau proyek yang digarap perusahaan di wilayah yang tergolong rawan. 24 kita akan tetap meminimalisir korban. Tentunya itulah kenapa hari ini saya akan juga berbicara dengan para tokoh-tokoh masyarakat, karena memang saya mau nanti mulai dari tokoh-tokoh masyarakat lah yang bisa mengingatkan para saudara-saudaranya yang sedang mencari nafkah di tanah Papua. Kalau tidak mereka tahu sih untuk menyampaikan, ini akan berulang terus. Beberapa kasus terakhir kami dari pihak kepolisian itu sudah menyampaikan, namun karena sesuap nasi mereka menggadaikan dirinya sehingga harus dilakukan korban nyawa. Sehingga tadi kami berbicara nanti mungkin paket lengkap saya akan selalu rutin untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama untuk bergandengan tangan mengingatkan masyarakatnya, sehingga kita meminimalis korban-korban masyarakat yang tadi cukup tinggi di daerah-daerah mungkin di luar area khususnya ada 5 wilayah tertentu dari Intan Jaya naik ke puncak, lari ke Buga, geser ke Yaukimo dan Pegunungan Bintang. Ini tentunya menjadi konsen kita untuk nanti selalu bersama dengan para muka tokoh-tokoh masyarakat bagaimana untuk selalu mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang bekerja di mencari nafkah di tempat-tempat tertentu. Tentunya kami dari aparat kepolisian juga akan meminimalisir korban dari aparat TNI Polri. Sepanjang tahun 2023, KKB melakukan 190 kekerasan dengan 63 orang meninggal dunia dan 80 orang luka-luka. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Waktu pencoblosan pemilu tidak lama lagi. Polres Merauke kembali mengingatkan masyarakat agar waspada dengan peredaran uang palsu. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan, polisi saat ini tengah menyelidiki kasus uang palsu di sejumlah daerah termasuk Merauke. Biasanya menjelang pemilu, marak beredar uang palsu dan tidak sedikit masyarakat yang dirugikan. Sebelumnya, Polres Merauke mendapatkan laporan masyarakat terkait peredaran uang palsu, namun pemilik uang palsu tersebut belum ditemukan dan kasus ini masih dalam pengembangan. Ini akan ada di depan kita pemilu dan pilkada. Mengingat beberapa kasus yang terjadi di wilayah-wilayah lain, ya, bukan di wilayah Papua saja, provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia ini, maraknya kejahatan penggunaan uang palsu ya pada saat kegiatan-kegiatan pemilu dan pilkada. Nah, terkait dengan itu sudah ada penyampaian saya memang kepada jajaran kalau ini diantisipasi seperti itu. Bekerja sama dengan teman-teman dari TNI, tidak menutup kemungkinan dari jajaran intelijen mereka juga paham. Gitu. Nah, jadi himbauan saya kepada masyarakat ada betul-betul
melihat ya, dan apa bahasanya itu uang palsu, menerawang, terus meraba. Sementara itu di Mimika, KPU Mimika telah menerima pengganti 300 tinta surat suara yang rusak dan siap digunakan saat pencoblosan. Tinta sekian, jadi tinta ini contoh saya, pertama sempat rusak tinta yang kita butuh 1910, tintanya rusak 338, itu juga pun sudah diganti dengan nilai yang sama 338. Kalau yang lain tidak ada yang rusak. Itu kan tinta ini kan etanol, jadi kalau dibungkus panas, goncang apa terbalik, dia rusaknya di kemasan, pecah. Terusnya bagus, pas dibuka jarang tumpah. Kalau dia tumpah langsung kering kan. Total ada 1910 tinta serta logistik lainnya yang tersimpan di gudang KPU Mimika, dijaga ketat polisi. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Puluhan alat peraga kampanye calon legislatif dan calon presiden dicopot Bawaslu Mimika. Pencopotan baliho karena tidak sesuai ketentuan Bawaslu di lokasi yang ditentukan. Bawaslu dan Satpol PP sudah memberikan surat peringatan kepada caleg dan capres, namun tidak digubris sehingga mengambil tindakan tegas. Melakukan penertiban terhadap APK yang dipasang di daerah yang tidak diatur atau diakomodir dalam SK KPU nomor 36 tahun 2023, seperti contohnya di Jalan Yosudarso, sebagian Jalan Yosudarso, kemudian di Bandara Baru itu merupakan fasilitas pemerintah, sehingga pemasangan APK yang terpasang di sana diturunkan semua. Kemudian yang berada di lampu merah KPPN itu pun diturunkan semua karena itu bukan lokasi yang ditetapkan dalam SK KPU. Lokasi yang ditetapkan oleh KPU adalah di yang paling besar luasannya untuk pemasangan APK adalah dari pohon jomblo irigasi sampai dengan bundaran SP2. Saya kira di situ lokasinya cukup untuk peserta pemilu dapat memasang APK-nya, sehingga tidak menjadi alasan untuk caleg-caleg yang ada di dapil 1, 2, dan 3 untuk melakukan pemasangan APK di luar dari titik atau dari titik zonasi pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian jika itu dilakukan di jalan-jalan di lokasi yang tidak ditentukan dalam SK KPU, yang diakomodir adalah posko pemenangan dan sekretariat partai. Calon legislatif dan tim sukses calon presiden wajib memperhatikan lokasi sehingga tidak dikenai sanksi pencopotan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bisnis perumahan di Merauke saat ini berkembang pesat seiring Merauke menjadi provinsi Papua Selatan. Pesatnya bisnis perumahan adalah pertanda makin banyak pendatang dari daerah lain ke Merauke dan membutuhkan tempat tinggal. Namun prospek cerah bisnis perumahan di Merauke ini kerap dimanfaatkan pengusaha atau pengembang perumahan nakal untuk mengelabui konsumen. Polres Merauke menghimbau masyarakat agar berhati-hati dengan tawaran rumah murah dengan fasilitas menggiurkan. Karena tidak jarang uang sudah keluar, pengembang malah lari. Kasat Intelkam Polres Merauke Ibtu Putuyasa meminta masyarakat tidak terpancing dan mengecek reputasi pengembang perumahan agar tidak kecewa di belakang hari. Terkait dengan itu ada pemasangan melalui baik medsos, kemudian ada pemasangan baliho, reklame dan sebagainya. Semestinya yang pertama harus juga dari calon konsumen juga harus teliti dalam hal kepercayaan itu daripada pengembang. Kemudian yang kedua, di sini kaitannya kan usaha mereka juga. Mestinya dari pemerintah terkait juga sebelum dia mengembangkan usaha juga harus memiliki perizinan tertentu seperti itu. Kemudian ya, kalau kepolisian setelah nanti ada laporan pengaduan
barulah bisa diketahui itu ada unsur-unsur pidana baik penipuan dan lain sebagainya. Nah, upaya kami juga di lapangan ketika ada pemasangan properti perumahan dan sebagainya, mereka biasanya minta surat keterangan dari kita kalau memang menggunakan fasilitas pemerintah, dia akan sewa di situ. Polres Merauke belum lama meringkus seorang pengembang perumahan yang merugikan puluhan konsumen hingga miliaran rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Awal tahun 2024, harga bahan pokok di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan terpantau naik. Paling mencolok adalah kenaikan harga bawang merah. Dalam 2 hari terakhir, bawang merah naik dari Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Saat ini, stok bawang merah di Pasar Wamanggu menipis dan menunggu pasokan dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Pak, untuk sekarang harga bawang merah dijual berapa sekarang, Pak? Sebelum Natal itu 40, sekarang udah naik 60. Itu bawang dari mana? ini dari Bima. Dari Bima ya? Naiknya 15.000 ya, Pak ya? Ya, Naiknya 15.000. 15.000. Tapi sekarang bagaimana stoknya? Cukup banyak? Sekarang stoknya lagi kurang. Agak kurang ya? Kalau untuk bawang putih sekarang, Pak? Dari 40 ke 50. 50. Dari sebelum Natal itu? Ya, sebelum Natal. Nah, ini untuk kira-kira prediksi Bapak ke depan, apakah barang akan naik nanti? Naik. Harga kedelai di Pasar Wamanggu juga naik Rp5.000 menjadi Rp15.600 per kilogram. Hampir sebulan stok kedelai kosong di Pasar Wamanggu, sehingga ikut mendongkrak kenaikan harga tempe dan tahu. Saat ini harga tempe Rp5.000 per 2 potong, sedangkan tahu Rp5.000 per 4 potong. Harga kedelai sekarang ini berapa jualnya, Mas? Di sekitar itu tadi 15 berapa? 600 itu? Tadinya berapa? sekitar 14 ya, berarti naik udah lebih 1.000 ya? Barang naik semua. Gitu. Kalau sekarang kedelainya ada nggak sekarang? Lagi kosong. Kosong, udah berapa lama kosongnya? Ada 2 mingguan. Udah 2 minggu ya. Kira-kira kapan datang lagi stoknya itu? Belum ada info sih. Belum ada ya. Tempenya yang tadinya 5.003 berapa sekarang, Bu? 5.002 ya. Kalau tempe? Tempe tuh itu. Kalau tahunya? 5.000. 5.000. Tadinya berapa? 5.000 ya. Berarti 1.001. Kapan sejak naiknya itu, Bu? Kapan naiknya itu? Kemarin. Pedagang memperkirakan harga bawang merah dan bahan kebutuhan pokok lainnya kemungkinan masih akan naik, khususnya kedelai, selama pasokan di pasar masih berkurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Natal dan Tahun Baru sudah usai, Pasar Wamanggu Merauke kembali normal. Warga yang datang tidak lagi memborong kebutuhan pokok untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Dampaknya harga sejumlah kebutuhan pokok mulai turun karena pasokan tersedia banyak. Harga cabai misalnya sebelumnya sempat mencapai Rp150.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk tomat justru mengalami kenaikan dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Turun ini apa saja yang Mas Adin turun? Lombok besar sama lombok kecil. Kalau lombok kecil sekarang berapa? 120. Nah, tadinya berapa itu? 150. 150. Kalau lombok besarnya? Lombok besarnya turun juga. Turun sudah. Sekarang berapa? Sekarang 20. Tadinya berapa dia? 50. 50 ya. Yang naik apa ya, Mas? Yang naik tomat. Tomat berapa sekarang? Sekarang 20. Dari harga berapa? 15 ya. Kalau keriting? Keriting turun juga. Turun juga. Berapa sekarang, Mas? Sekarang 40. 40. Tadinya berapa dia? 75, 70. Kenapa bisa turun begitu, Mas? Ya, mungkin orang belanja juga tidak ada. Stok banyak juga. Oh gitu. Memang tahun baru ini agak kurang ya pembeli ya? Pembeli kurang. Pasokan tomat dari petani di Mimika juga minim sehingga memicu kenaikan harga. Pedagang di pasar sentral Mimika saat ini menjual tomat Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kekosongan ini terjadi akibat kapal pelni yang membawa tomat dari Sulawesi tidak masuk Mimika karena sedang dalam perbaikan. Di sini warung aja dari Kudus sama sampai sini berapa? Mungkin kayak itu 20. Kalau 1 kilo kan 20 kilo.
Itu baru cuma Budi Utomo ada sampai pasar itu aja 20, saya hitung mungkin ada 20-an warung. Itu minimal satu hari mesti 1 kilo pastinya, lebih bisa. Itu mungkin satu timika itu minimal harus di sini ada 2 ton. Pengiriman dari Bula aja 4 ton, itu aja 1 minggu sudah mulai kosong lagi. Oh banjir kan Bula itu mungkin datang itu 12 ton, 15 ton setiap 1 minggu sekali itu tetap kita standar. Standar itu biasa berapa? 25, 20, tergantung dari Bula model berapa. Ini dari Bula juga naik harga tuh. Dari sini aja katanya 25, 28. Besok ini model dari sana 28, belum kapalnya, belum ongkosnya. Itu tomat ya? Ya sekarang ecerannya 60 per kilo itu ya? Kalau di dalam mungkin ya. Pedagang berharap pasokan tomat bisa normal, sehingga harga pun bisa disesuaikan. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Kementerian Agama Kabupaten Kota di Papua memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 tahun. Peringatan dihadiri ratusan aparatur sipil negara dengan upacara bendera di lapangan Swakarsa, Kabupaten Kerom. ASN wajib menciptakan birokrasi yang melayani umat dengan senang dan penuh pengabdian. Pelaksanaan HAM ke-78 tahun 2024 instruksi Menteri Agama agak sedikit berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Jadi di waktu yang lalu pelaksanaan HAP itu lebih penekanannya pada lingkup Kemenak saja. Untuk kali ini 2024 Menteri Agama menghendaki pelaksanaannya mesti melibatkan pihak luar, umat beragama tentunya. Dan demikian tema yang diusung Indonesia Hebat Bersama Umat. Disadari bahwa program sebaik apapun yang diusung diprogramkan oleh Menteri Agama secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah tidak akan pernah sukses kalau tidak didukung. Saya atas nama pemerintah juga memberi apresiasi yang tinggi atas kontribusi seluruh jajaran Kementerian Agama, insan Kemenak di Provinsi Papua secara khusus Kabupaten Kerom yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan selama ini, membantu pemerintah daerah dan masyarakat Kerom untuk pelayanan keagamaan maupun pelayanan sosial lainnya, dan juga jasa baik seluruh insan Kemenak Republik Indonesia di wilayah ini. Terus mengabdi, terus melayani, tingkatkan kualitas pelayanan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani di wilayah ini. Kepada seluruh umat beragama, jangan sampai ada umat beragama yang tidak terlayani di Provinsi Papua. Peringatan Hari Amal Bakti Agama juga sebagai peringatan bagi seluruh umat agar terus menjaga kedamaian di tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Kaca jendela di kantor DPRD Mimika pecah dan berserakan akibat perusakan yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal. Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah orang keluar dari mobil dan bertindak membabi buta menghancurkan kaca jendela kantor DPRD Mimika. Polres Mimika melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Insiden ini tidak mempengaruhi agenda kegiatan anggota DPRD. Polisi sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Mimika dan menyerahkan kasus ke DPRD untuk diselesaikan secara internal. Masjid Al-Amaliyah terbakar di distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dengan peralatan seadanya, polisi dan warga bergotong royong memadamkan api yang membakar masjid berbahan papan triplek agar tidak meluas.
Kebakaran Masjid Al-Amaliyah menimbulkan kecurigaan karena di lokasi ditemukan sebuah botol minuman keras di tempat wudhu. Selain itu, polisi juga menemukan jejak kaki di pintu gapura masjid. Polres Puncak Jaya sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Warga di Jalan Radio, Merauke, Papua Selatan digegerkan dengan sosok mayat yang tergeletak di semak-semak. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengevakuasi jenazah. Korban dilaporkan hilang dan dicari keluarganya sejak 31 Desember. Natalis Kaimo bukanlah seorang kakak yang baik. Pria berusia 25 tahun ini tega menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri, Yosep Kaimo, dengan sebilah parang. Pertikaian kakak adik ini terjadi pada malam tahun baru. Mereka berdua saat itu sedang menikmati minuman keras untuk menyambut pergantian tahun. Tradisi yang biasa dilakukan sebagian warga Merauke. Akibat pengaruh alkohol, mereka berdua lalu berseteru. Cekcok mulut berakhir dengan pertumpahan darah. Pelaku naik pitam lalu masuk ke kamar korban yang sudah mabuk dan tertidur. Ia melayangkan parang ke leher bagian belakang dan sang adik tewas seketika di kamarnya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.